Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Nama saya Patrick Manuel dan ada ketiga teman saya yaitu Erika Intan, Adi Kurniawan, dan Tami Mas Fufa yang akan menyampaikan isi dari video kelompok kami. Saya akan membahas mengenai definisi dari perilaku organisasi. Perilaku organisasi ini adalah suatu bidang studi yang menyelidiki dampak perorangan, kelompok, dan struktur pada perilaku dalam organisasi dengan maksud menerapkan pengetahuan semacam itu untuk memperbaiki keefektifan organisasi. Penelitian organisasi publik bermula dari konsep barang publik atau public goods, yaitu adanya produk-produk tertentu berupa barang dan jasa yang tidak dapat dipenuhi dengan mekanisme pasar yang dilakukan individu-individu. Selanjutnya ada ciri-ciri organisasi publik menurut Levin dan kawan-kawan tahun 1990 dalam Duyanto tahun 1995 adalah sebagai berikut. Yang pertama, organisasi publik tugasnya lebih kompleks dan ambigu. Yang kedua, organisasi publik lebih banyak menghadapi masalah dalam implementasi keputusannya. Dan yang ketiga, organisasi publik lebih banyak memperkerjakan pegawai dengan motivasi yang beragam. Lalu selanjutnya yang keempat, organisasi publik lebih memperhatikan bagaimana mengamankan peluang atau kapasitas yang ada. Yang kelima, organisasi publik lebih memperhatikan usaha kompensasi kegagalan pasar. Yang keenam, organisasi publik lebih banyak kegiatan dengan signifikan simbolis lebih besar. Yang ketujuh, organisasi publik memegang standar lebih ketat dalam komitmen dan legalitas. Yang kedelapan, organisasi publik lebih fokus menjawab ketidakadilan. Yang kesembilan, organisasi publik beroperasi untuk kepentingan publik. Dan yang terakhir, organisasi publik harus menjaga dukungan minimal masyarakat dalam tingkat yang lebih tinggi daripada sektor private. Berdasarkan teori di atas, tampak bahwa organisasi publik memiliki karakteristik lingkungan yang lebih rumit dibandingkan dengan organisasi bisnis. Organisasi bisnis hanya memperhitungkan konsumen dan para pesaing, sementara organisasi publik harus memperhitungkan berbagai komponen yang lebih luas. Saya kembalikan lagi ke moderator. Berikut itu adalah pelayanan publik. Pelayanan merupakan terjemahan atau istilah dari service dalam bahasa Inggris, yang menurut Kotler yang dikutip oleh Ciptono yaitu berarti setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak yang lain yang pada dasarnya bersifat intangible atau tidak berwujud fisik dan tidak dapat menghasilkan kepemilikan sesuatu. Kemudian Sutopo dan Sugianti mengemukakan bahwa pelayanan mempunyai sifat pengertian sebagai membantu, menyiapkan, atau mengurus apa yang diperlukan seseorang. Sebagai suatu produk, pelayanan atau servis mempunyai sifat yang khas, yang menyebabkan berbeda dengan produk yang lain. Menurut Martiani, pelayanan mempunyai 5 sifat dasar. Ada 5 sifat dasar yaitu yang pertama, tidak berwujud, yang kedua, tidak dapat dipisah-pisahkan, yang ketiga, berubah-ubah, yang keempat, tidak tahan lama, dan yang terakhir adalah tidak ada kepemilikan. Izinkan saya untuk melanjutkan apa yang disampaikan oleh teman saya. Mungkin saat ini saya akan mengacu pada studi kasus yang coba kita ambil yaitu terkait dengan perilaku organisasi dalam pelayanan publik di OPD atau organisasi perangkat daerah di Disnaker Trans Kota Serang atau Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Mungkin karena menyinggung soal pelayanan publik, maka coba kita mengacu pada beberapa indikator pada pelayanan publik itu sendiri, yaitu terkait dengan kehandalan, kemudian daya tanggap, kemudian juga ada empati, terus ada juga tentang bukti langsung atau tangibles. Maka coba kita bedah satu-satu. Maka yang pertama ada bukti langsung atau mengacu pada sarana fisik atau kesiapan dalam segala sarana dan prasarananya dapat dikatakan sudah cukup baik di OPD itu sendiri, terutama dalam kondisi pandemi saat ini sudah menyiapkan beberapa protokol kesehatan seperti untuk tempat mencuci tangan, kemudian juga penyemprotan desinfektan ketika masuk dalam kantor, diberikan jarak pada setiap tamunya. Kemudian juga ada daya tanggap dan juga empati daripada pegawai di sana. Daya tanggapnya sudah cukup baik juga dengan terbukti menyediakan call center di sana. Kemudian juga ketika ada yang bertanya kepada pegawai selalu siap untuk menjawab dan tidak bertanya-tanya kepada pegawai-pegawai yang lainnya. Kemudian juga daya jaminan
yang mungkin ini juga berkaitan sama apa yang tadi saya sampaikan, bahwa dalam pekerjaannya pegawai-pegawai tidak saling bertanya. Mereka sudah siap untuk bekerja dan siap untuk melayani masyarakat yang datang untuk mereka layani gitu. Terkait dengan Disnaker Trans, entah itu membuat kartu kuning dan lain sebagainya. Maka ini dapat dikatakan bahwa perilaku organisasi dalam mencakup indikator-indikator yang tadi saya sampaikan, bahwa ini menjadi penentu bahwa perilaku organisasi juga dapat berperan penting dalam proses keberhasilan dalam pelayanan publik. Maka coba disimpulkan bahwa pelayanan yang cukup baik pun dapat membuat sebuah organisasi itu juga menjadi baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kurang lebih.